Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3 yang solih dan solihah. Bertemu lagi bersama Pak Hadi di mata pelajaran fikih, yang mana insya Allah di pertemuan kali ini merupakan pertemuan yang terakhir, materi yang terakhir mengenai sholat sunnah rawatib, yaitu membiasakan sholat sunnah rawatib. Melaksanakan sholat sunnah rawatib harus dibiasakan sejak kecil, agar nanti ketika kita sudah dewasa, kita terbiasa melaksanakan hal-hal yang sunnah. Nih, Pak Hadi ada contoh keluarga yang setiap harinya selalu melaksanakan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu keluarga Pak Ahmad. Keluarga Pak Ahmad adalah keluarga yang sangat rajin sholat berjamaah di masjid. Istri dan kedua anak Pak Ahmad, yaitu Qasim dan Abdullah, selalu ikut sholat berjamaah. Ketika waktu sholat maghrib tiba, Pak Ahmad dan keluarganya bersiap-siap menuju ke masjid. Di masjid, mereka sholat berjamaah bersama dengan para jamaah yang lain. Setelah sholat maghrib selesai, tidak lupa sebelum pulang, Pak Ahmad, istrinya, Qasim dan juga Abdullah melakukan sholat sunnah rawatib, sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Melaksanakan sholat sunnah rawatib sudah menjadi kebiasaan Pak Ahmad dan keluarganya, yang dikerjakan sebelum atau disebut dengan qobliyah dan sesudah, atau disebut dengan ba'diyah. Begitu pula sholat sunnah yang lain. Mereka semua adalah keluarga yang taat dalam beribadah. Cara pelaksanaan sholat sunnah rawatib adalah sama dengan sholat wajib, baik gerakan maupun bacaannya. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sholat sunnah rawatib, yaitu pertama, tidak didahului azan dan iqomah. Nah, saat kita akan melaksanakan sholat sunnah rawatib, harus azan terlebih dahulu. Kenapa? Karena ketika azan sudah dikumandangkan, berarti kita tahu waktu kapan kita melaksanakan sholat sunnah rawatib. Jadi kita tidak bisa sebelum azan dikumandangkan tiba-tiba kita melaksanakan sholat sunnah rawatib. Yang kedua, dilaksanakan secara munfarid atau sendirian. Sholat sunnah rawatib dilaksanakan secara sendirian, tidak dilaksanakan secara berjamaah. Yang ketiga, bacaannya tidak dinyaringkan, cukup dalam hati atau boleh dibaca tapi hanya terdengar oleh diri sendiri. Yang keempat, jika lebih dari 2 rakaat, setiap 2 rakaat 1 salam. Maksudnya, contoh, ketika sholat sunnah rawatib zuhur, ba'diyah ataupun qobliyah, kita akan melaksanakan 4 rakaat. Maka tidak boleh digabungkan 4 rakaatnya langsung seperti sholat duhur, tetapi setelah 2 rakaat kita salam, lalu kembali lagi melaksanakan sholat sunnah rawatib 2 rakaat lagi. Yang kelima, sebaiknya tempat mengerjakan sholat sunnah rawatib pindah sedikit dari tempat sholat fardu. Contoh, ketika kita sudah melaksanakan sholat fardu, saat kita akan melaksanakan sholat sunnah rawatib, kita berdirinya menggeser sedikit ke kiri atau ke kanan, atau boleh ke depan atau boleh ke belakang. Yang penting tidak sama dengan saat kita melaksanakan sholat fardu itu. Dan yang terakhir, diawali dengan niat menurut macam sholatnya. Sama seperti sholat duhur, sama seperti sholat asar. Gerakannya, bacaannya sama,
niatnya yang berbeda. Kenapa? Karena waktunya berbeda. Begitupun dengan sholat sunnah rawatib. Gerakannya sama, bacaannya sama, hanya saat niatnya berbeda, disesuaikan dengan waktu saat itu kita akan melaksanakan sholat sunnah rawatib. Qobliyah subuh, qobliyah duhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya, atau ba'diyah duhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Itu niatnya semuanya berbeda sesuai dengan waktunya. Nah, itulah materi terakhir dari Pak Hadi mengenai sholat sunnah rawatib. Pak Hadi mengharapkan semuanya untuk dimulai saat ini bisa membiasakan melaksanakan sholat sunnah rawatib, baik itu sebelum sholat fardu atau sesudah sholat fardu. Karena kita sudah hafal niatnya, kita sudah tahu caranya, bahkan kita sudah tahu manfaatnya, hikmahnya, pahalanya yang sangat besar kalau kita mengerjakan sholat sunnah rawatib. Terima kasih, itu saja yang dapat Pak Hadi sampaikan di pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.